Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Harapan. YouTube channel ini adalah YouTube channel baru saya ya. Perkenalkan, nama saya Erwin. Kalian yang nonton umurnya di bawah saya sendiri umurnya itu 25 tahun ya, mau ke 26. Bagi kalian yang nonton vlog ini umurnya di bawah saya, kalian bisa memanggilnya Bang Erwin. Oke, saya manggil kalian apa ya? Ya antara sobat-sobatku atau teman-temanku, antara dua itu ya. Kalau saya manggilnya sobat-sobatku ya nggak apa-apa, maklumin. Kalau saya manggilnya teman-temanku nggak apa-apa, maklumin. Oke, lanjut ya. Saya kasih tahu kenapa sih nama YouTube channel ini Keluarga Harapan gitu. Nah, perlu kalian ketahui, saya sendiri di sini lagi di Korea ya, kerja di Korea. Saya kasih judul Keluarga Harapan nih. Awalnya sih mau namai vlognya apa gitu. Dulu sempat terpikir namanya Duo Kacamata, cuma kayak gimana, nggak enak. Tapi mungkin suatu saat dipakai juga sih, entah kapan. Nah, kenapa sih namanya Keluarga Harapan? Di sini ya, kita lagi di Korea. Kita ada teman lah. Saya di sini punya teman 8 orang ya. 8 orang. Nah, 8 orang ini mungkin setiap orangnya itu punya sifat yang berbeda-beda. Ini anggap aja kita satu ikatan, emang satu perusahaan sih, satu ikatan. Gimana agar 8 orang ini bisa menyatu? Kita harus bisa memahami. Harapannya apa sih? Agar apa sih kita bisa memahami sifat-sifat mereka ini? Kita hidup di sini itu butuh orang. Kita bisa hidup nyaman jika kita bisa memahami sifat 8 orang ini. Nah, makanya kenapa saya kasih judul Keluarga Harapan. Bukan hanya itu. Keluarga bukan hanya di sini. Kalau pulang dari Korea, kita punya keluarga. Saya sendiri sudah menikah ya. Saya punya keluarga di rumah. Keluarga ini ya punya harapan juga ke depannya gitu. Oleh karena itu, saya kasih judul vlog ini Keluarga Harapan, agar judul ini terus berjenjang, bukan hanya di Korea. Perlu kalian ketahui ya, saya buat vlog ini untuk berbagi informasi ya, kebanyakan sama dengan vlog-vlog lainnya. Unboxing, proses-proses, pengalaman kerja saya, melakukan perjalanan dengan kendaraan saya, entah ya suatu saat dengan istri saya, dan masih banyak yang lainnya. Baik, saya sendiri sudah punya banyak pengalaman ya untuk kerja di pabrik gitu. Mulai dari PKL, saya sendiri lulusan SMK yang diwajibkan untuk PKL, kerja di industri PKL-nya di Jakarta, di PT. Yang kedua, magang Jepang, ini juga industri. Akan saya kasih tahu proses-prosesnya ini. Ya mungkin kalau yang pertama lebih ke bantuan sekolah, kalau kedua proses usaha sendiri, yang ketiga benar-benar proses usaha sendiri juga. Kemana sih? Kerja di Indonesia ya, kerja di Karawang tentunya, lebih tepatnya. Keempat, sekarang ini lagi di Korea, yang sekarang ini lagi dijalanin. Dari PKL, magang Jepang, kerja di Karawang, dan terakhir kerja di Korea. Akan saya kasih tahu proses-prosesnya. Kalian pantengin terus YouTube channel ini ya. Nah, informasi sekilas saja ya, untuk kalian-kalian yang galau gitu, yang tamat SMK. Mungkin dari kalian yang tidak punya uang ya, yang setelah
SMK ini mau kemana kan bingung ya. Saya pastikan saran saya antara Jepang dan Korea, karena dua-duanya ini punya gaji besar. Tapi bagi kalian yang punya banyak uang, mampu, keluarga kalian berada, saya pastikan kuliahlah saja. Karena misalkan keluarga kalian sudah kaya, mobil 10, kalian ngapain sih ke Korea atau Jepang gitu? Toh gaji di sini ya, walaupun bagi saya gaji di sini besar, tapi bagi yang kuliah, yang punya keluarganya punya 10 mobil, yang mobilnya itu Alphard semua, kalian kuliahlah. Karena kuliah mungkin lebih baik daripada kerja di luar negeri. Lanjut, yang SMK kan tidak punya uang, pengen kerja, saya saranin ya dua itu, Jepang atau Korea. Untuk wanita khususnya setelah SMK ya, saya saranin ke Jepang. Kenapa sih? Karena untuk peluang ke Korea itu sedikit untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki dari dua pilihan ini saya saranin kemana sih? Tergantung otak kalian antara cerdas dan biasa-biasa saja. Mungkin orang di dunia ini tidak ada yang terlahir goblok ya, hanya saja kurang pembelajaran, jadinya orang mungkin menamainya goblok. Baik, cerdas dan biasa-biasa saja. Bagi orang cerdas saya saranin antara dua pilihan Jepang dan Korea ini, pergilah ke Jepang. Untuk orang yang biasa-biasa saja antara kedua pilihan ini, pilihlah ke Korea. Kenapa? Orang biasa-biasa saja cenderung pengen ngumpulin modal buat usaha, dan orang cerdas cenderung ke belajar. Ke Jepang, pelajarilah bahasa Jepang. Minimal dapatlah N3, maka kalian bisa kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian yang pintar ini ke Jepang, saya pastikan kalian akan disukai bos, karena orang cerdas itu dibutuhkan bos-bos Jepang di Indonesia. Saya sendiri jujur ya, kenapa saya ke Korea sekarang, karena saya biasa-biasa aja ya. Kalau saya sendiri, untuk motivasi saya sendiri, saya goblok gitu aja. Makanya saya ke Korea untuk nyari modal. Setelah ketemu modal, entah ngapain di Indonesia ya, saya masih berpikir itu. Semoga vlog ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya sendiri baru belajar ngevlog. Mungkin begitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.